Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di akun Kreator Merdeka dalam program Ruang Kreator. Seperti biasa di setiap minggunya di Ruang Kreator akan menghadirkan kreator-kreator keren gitu kan, yang bakal berbagi inspirasi dan juga berbagi motivasi, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat buat teman-teman yang saat ini sedang memulai atau memang lagi berproses dalam usaha untuk bisa berdaya lewat karya tentunya ya. Kita sama-sama belajar dari kreator-kreator keren ya yang kita hadirkan setiap minggunya di Jumat malam tentunya. Kita sudah di episode yang ke-11, nggak kerasa banget ya. Mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya nih bisa ada sponsor gitu kan ya. Harapannya ya kita bisa kolaborasi lah gitu ya, siapapun itu, buat teman-teman UMKM gitu kan, ataupun dari apalagi dari mungkin usaha-usaha yang emang udah besar gitu kan, bisa mensupport nih kreator-kreator yang di lokal gitu, daerah, untuk bisa terus berkembang tentunya. Dan kali ini teman-teman masih dengan kreator di bidang kepenulisan ya. Kita akan undang saja gitu kan, dan kayaknya sudah siap ya. Oke, alhamdulillah ternyata sudah terhubung ya. Halo, assalamualaikum Kak Solis. Halo, Waalaikumsalam, Kang Leo. Masih Iya, ingat gak sih? udah lama ya. Itu kan kalau nggak salah di Ginau juga ya dulu. Waktu SGI nggak sih yang sama Kang Ismet? Iya di Ya. SGI itu kan. Nah, Mm-mm. udah lama banget itu ya. Iya. Ya, alhamdulillah sih, teman-teman dari SL juga kemarin-kemarin yang tadinya udah lama banget ya silaturahmi ya kan, nggak ngobrol, akhirnya dengan acara live ini kita bisa ngobrol. Yang mudah-mudahan sih SL khususnya itu bisa memfasilitasi kita nanti untuk bisa kopdar gitu kan, untuk bisa sharing secara langsung ya. Oke, Kak Solis, Siap. sebelumnya gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat ya. Kang Leo, Alhamdulillah gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. eh Iya ya, mungkin kita juga teman-teman di sini pengen tahu dulu gitu kan. Mungkin memang di kita udah share juga ya di blog, di media sosial atau di Instagram khususnya gitu kan, terkait dengan Kak Sulis. Tapi kita pengen tahu lebih, mungkin lebih detail lagi gitu kan, aktivitas Kak Sulis itu apa sih gitu. Oke, siap. Iya, terima kasih banyak nih sebelumnya ya buat Kang Leo selaku founder dari Kreator Merdeka ya, Kang ya. Ya betul. Di luar biasa ini. Jadi forumnya ini benar-benar nge-branding teman-teman yang aktif di filantropi ya, di kegiatan-kegiatan Betul. sosial ya Kang ya. Jadi bisa dibilang sangat bermanfaat ya untuk masyarakat Amin, secara amin, amin. umum, dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya gitu kan ya. Kalau ngomongin aktivitas ya sebenarnya udah pasca kampus ya Kang ya. Kalau nggak salah kan Kang Lee juga Untirta bukan sih? Iya betul betul. S1 Iya betul. kan, itu masih ingat banget Iya. kalau Kang Lee itu. Iya, waktu event 2019 itu ya kalau nggak salah, 2018 2019. Ya kalau saya sendiri aktivitas saat ini kan pasca kampus ya, ya masih eh, berkutit ya, berkutat ya, masih terlibat di dunia kepemudaan, juga kemahasiswaan ya, filantropi gitu, sosial ya tentunya, filantropi itu kan sosial ya. Pernah sih menjabat sebagai ketua umum kami ya. Aduh, ketua Oh, kami Legon saya pas tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023. Terus pernah juga di wakil ketua ya di KNPI Kota Cilegon juga. Terus sekarang di deputi bidang perempuan pengurus pusat kami. Juga aktif di ya biasalah keperempuanan gitu ya, aktif di isu-isu perempuan dan juga kesejahteraan sosial gitu. Tapi di lain itu ya, karena kita sekarang ini ngomongin literasi ya, jadi saya juga aktif di dunia literasi gitu. Karena memang saya oke.
jurusan pendidikan bahasa Indonesia kayak gitu. Mau nggak mau, Hmm. ternyata kok gue jadi demen gitu kan. Setelah ditelisik, ya juga ya, ternyata saya dari dulu tuh udah terjun di dunia literasi secara nggak langsung. Hanya saja kan belum paham apa itu literasi ya. Kan taunya baca buku, nulis, kayak gitu. Jadi saya juga terlibat ya sebagai pegiat literasi. Salah satunya yang saya sambangi adalah ya komunitas sahabat literasi itu sendiri. Gitu sih, Kang. Wow, ini apa, sosialnya luar biasa banget ya. Pas tulis ini kita bisa apa ya, inspirasi lah gitu kan, bahwa lewat apa, kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa berdaya gitu kan, bisa karena kan yang namanya kita ngebangun, apalagi ngebangun sebuah apa ya, karir ya kan, di apa, di bidang kreator khususnya, baik itu penulis ataupun di bidang lainnya, itu kan kita pasti butuh orang gitu kan, untuk butuh link gitu kan, supaya apa yang kita kerjain tuh jadi lebih mudah gitu. Nah, tadi kan ngomongin udah di spill ya gitu kan, literasi tuh. Nah, sekarang tuh saya pengen tahu juga, menurut Kak Solis, kan Kak Solis udah tahu lah mungkin pasti gitu kan. Tapi secara Kak Solis personal ya, secara personal, arti literasi itu apa sih Kak Solis? Iya, literasi itu buat saya adalah apa ya? Jalan hidup kali ya. Kenapa sih dibilang jalan hidup? Karena kalau kita kembali kepada konsep hidup ya, artinya kita tuh selama kehidupan belajar, sedang bisa dibilang kita selain berliterasi, kita juga sedang menjadi seorang pembelajar. Nah, Tuh. dari makna literasi itu sendiri ya bagi saya adalah ya tadi full kehidupan ini penuh dengan pembelajaran. Gitu sih Kang Leo. Karena kita tidak bisa membatasi ya lah, kita tidak bisa membatasi literasi itu hanya sekedar di ruang-ruang bersekat gitu. Tapi banyak sekali yang bisa kita maknai bahwa hasil dari pola pikir itu kan proses dari kita berliterasi kan gitu ya. Bertindak itu bagian dari hasil kita berliterasi gitu. Kalau bahasa apa ya, bahasa mendalamnya mungkin kita menyelami kehidupan gitu ya. Artinya kita tuh sedang memaknai proses literasi itu sendiri gitu Kang Leo ya. Jadi memang intinya ya, selama kita hidup ya kita pasti akan berliterasi gitu kan, karena literasi itu adalah kemampuan kita untuk bisa bertahan lah, gimana bertahan dan beradaptasi gitu kan dengan berbagai macam kehidupan gitu kan. Nah, Kak Iya. Sulis sendiri tadi kan udah di-spill juga ya, bahwa sudah ibaratnya suka gitu kan sama literasi mungkin dari dulu gitu. Cuman kita pengen tahu lah, apa sih yang menyebabkan Kak Sulis sekarang ibaratnya jadi penggiat gitu kan, bukan cuman ibaratnya tahu literasi tapi menggiatkan literasi itu sendiri. Oke, siap. Ya, berawal dari waktu saya kecil ya, atau mungkin eranya kita nih ya. Kalau saya kan sebenarnya Gen Z generasi pertama ya. Kalau saya kan kelahiran Oh, masih Gen Z generasi pertama nih saya. Jadi waktu itu saya masih di sekolah tuh masih disuruh bawa majalah Bobo. Nah, oh kalau dulu iya, itu iya, wajib banget majalah Bobo ya nggak sih Kang Leo? Ya. iya, Jadi iya, tiap betul. pagi tuh masih ada koran kan, masih ada koran tuh Hmm, ya kan. orang. Juga majalah Bobo masih tiap hari. Nah, itu berawal dari situ ya. Setelah saya telisik ternyata saya ini sudah dari kecil gitu kan berliterasi gitu ya. Terjun itu. Ya pertama berawal dari majalah Bobo tadi ya. Kita di sekolah tuh sekolah negeri ya ini zaman saya gitu. Sekolah negeri zaman saya. Untungnya majalahnya majalah Bobo loh. Kalau saya majalahnya Hidayah. Oh, lebih lebih lama dari Itu saya lebih. ya. Iya. Iya ya, siap-siap ya. Saya Gen Z nih, kayaknya kalau Kang Leo milenial ya. Genial maksudnya. Iya. Iya, saya Gen Z generasi pertama ya, udah akhir-akhir milenial gitu kan. Ya, jadi kalau dulu berawal dari majalah Bobo tadi ya, kalau di sekolah kan kita wajib bawa majalah Bobo tuh. Ya, jadi kita baca di sekolah, entah itu 5 menit, itu zaman saya ya, gitu. Nah, jadi mulai dari situ anak-anak itu suka baca dan nulis diary. Ya. Nulis diary itu kan sebenarnya ya nulis diary itu dari zaman SD ya, sampai akhirnya SMP. SMP juga masih itu nulis diary karena memang dibudayakan juga sama guru bahasa Indonesianya gitu Kang Leo. Nah, barulah pas SMA itu udah nggak ada ya nulis diary itu gitu.
balik lagi nulis diary itu bukan sekedar kita bercerita di situ, tapi juga emang ada tugasnya dari guru bahasa Indonesia itu, Kang Leo. Nah, biasanya dilingkarin tuh dari diary yang kita buat tadi, diserahin ke guru, terus dicari 2 suku kata atau 3 suku kata. Nah, kita dikasih tugas untuk bikin cerita dari beberapa kata yang dibuletin oleh guru bahasa Indonesia tadi. Jadi balik lagi, kita di situ sudah belajar berliterasi. Nah, ini yang saya telisik setelah saya dewasa ya, maksudnya pada saat ini gitu. Oh, ternyata saya tuh sebenarnya nggak suka baca. Saya waktu SMA bilang gitu, saya nggak suka baca gitu kan. Tapi pas udah kuliah, ya tadi ya balik lagi, pas kuliah juga karena memang bahasa Indonesia, mau nggak mau kan kita juga denger ya, kalau kita mau lihat dunia kita harus baca. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang bisa mengubah dunia atau sejarah, maka kita harus menulis kan gitu. Terus juga kata dosen ya gitu, kalau misalnya kita baca satu buku atau teman kita baca satu buku, kita harus lebih dari itu kan gitu, 3 buku, 4 buku seperti itu. Nah, lama-lama akhirnya saya suka. Ya memang sih saya juga nggak suka semua genre ya gitu. Ada yang memang saya suka banget gitu kan, kalau fiksi ya biasa aja gitu kan. Kan kita juga punya genrenya masing-masing ya Kang Leo ya gitu. Hanya saja memang kalau di dunia literasi, ya setelah saya telisik dari SD ya gitu. Bukan cuma literasi Kang Leo, tapi juga di dunia sastra gitu. Jadi waktu SD itu kecil saya sering juga main teater ya. Terus main kabaret, kan itu juga bagian dari literasi ya, kan gitu ya. Mau nggak mau kan literasi itu balik lagi bikin kita terlibat dalam dunia sosial masyarakat. Ya. Nah, terus juga berpengaruh pada tumbuh kembang kita kan Kang Leo gitu. Baik itu kepercayaan diri dan juga berpikir kritisnya dan lain sebagainya ya gitu. Jadi ada pengaruh juga dari guru juga ya berarti ya, yang tadi ngajarin cara ngebaca gitu kan, ngelatih cara nulis seperti itu ya. Nah, kalau menurut ini masih ngomongin baca ya, ini kan kadang pada nanya gitu kan ke saya juga, kadang karena saya juga penggiat literasi juga, pada sering tuh nanya, Kak, gimana sih caranya supaya kita tuh hobi ya kan, hobi tuh ya maksudnya kita jadi pembaca aktif kayak gitu, mulainya itu harus kayak gimana sih menurut Kak Sulis? Iya, karena memang waktu kecil mah kita belum paham ya, oh ternyata saya suka ini, saya suka itu ya. Kecuali kalau memang orang tua itu ya atau lingkungan kita mengarahkan, barulah kita bisa menemukan ya apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai gitu kan. Kalau saya baru bisa memahami apa yang saya sukai dan tidak sukai itu ya usia 17 plus lah ya, udah masuk usia 20 tahun ya, itu barusan saya mengetahui gitu apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai kayak gitu. Jadi untuk baca sendiri, saya mulai suka itu, saya mulai paham ya kalau saya suka baca, ya pas usia 20 plus itu, pas masuk ya kuliah gitu Kang Leo. Akhirnya saya mulai suka. Tapi balik lagi, saya pilih-pilih gitu genrenya. Ya berawal dari yang saya sukai dulu, misalnya saya suka genrenya tentang sejarah gitu. Nah, saya bacanya sejarah terus gitu kan. Tapi karena saya kuliahnya sastra, mau nggak mau harus baca juga sastra gitu kan. Ya sekedar kebutuhan ya kalau itu. Jadi balik lagi kepada kebutuhan kita sih Kang Leo. Tapi tetap literasi itu ibarat sekarang mah apa sih, ujung tombak ya, ujung tombak dunia atau ujung tombak ya, diri kita gitu ya literasi. Jadi mau nggak mau semuanya harus kita baca gitu. Dari mulai yang kita sukai, nanti lama-lama kita juga akan suka baca gitu. Dan kita bisa melihat perbedaannya terhadap diri kita yang suka baca sama enggak. Kalau misalnya kita nggak suka baca kan zaman sekarang gampang banget ya, banyak hoax kayak gitu. Terus juga ya kita bisa koreksilah dari kita menelaah kosakata segala macam ya, maknanya, berpikir kritis, itu kan bisa dilihat indikator ketercapaiannya gitu. Kita bisa merefleksikan diri kita nih, oh ternyata setelah saya baca buku ini satu gitu kan, saya bisa berpikir lebih luas gitu. Nah, terus nambah lagi satu, ya bermula dari saya suka baca buku self improvement misalnya kayak gitu. Atau misalnya baca buku Tan Malaka gitu ya, karena suka sejarah dan juga pergolakan nih gitu kan. Baca aja terus gitu. Akhirnya kan memicu kita untuk terus baca gitu. Meskipun ada gap ya,
antara genre tadi gitu. Oke. Jadi memang intinya kalau dari yang saya tangkap juga, mulailah dari apa yang kita butuhin dan apa yang kita suka gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan dulu gitu, takutnya nih lagi hype-nya misalkan, wah Malaka nih ya kan. Malaka kan sekarang lagi hype banget nih Tan Malaka ya kan. Apa Madilo gitu kan ya. Iya. Gara-gara mungkin beberapa influencer sering apa diperbincangin gitu kan. Nah, jangan mulai dari situ gitu kan, takutnya ya kan ketika bahasa ternyata oh bahasa itu ternyata misalkan masuk yang berat apalagi gitu kan, jadi kayak oh nggak asik gitu. Harusnya memulailah dari yang kita memang butuh dan kita suka aja gitu, biar nanti kedepannya biar lebih enak gitu ya. Nah itu terkait menulis ya. Jadi Iya. menulis itu bisa jadi keterampilan hidup bermasyarakat gitu, tadi berpikir kritis sampai membuat kita lebih pede gitu kan ya. Kasulis juga pasti pede itu karena ya karena ilmu, karena kosakatanya yang sudah di apa ya dimakan lewat buku-buku atau karya-karya orang lain itu gitu kan. Nah kalau menulis sendiri gimana tuh Kak Sulis ceritanya? Maksudnya mulainya memang setelah bergabung dengan SL ini atau memang sebelum-sebelumnya memang sudah apa ya aktif nulis gitu? Iya, ya balik lagi ya. Kalau saya tadi ya, karena baru memahaminya, saya menyukai membaca itu karena pas usia 20-an ya, 17, 18, 19 ya, kita kuliah kan. Karena memang jurusan bahasa Indonesia tadi ya, akhirnya kan dipaksa nulis gitu. Nah, cuman setelah saya telisik lagi dari konsep literasi itu adalah jalan kehidupan, oh iya ya, ternyata dulu saya juga waktu kecil udah terbiasa nulis. Nah, lewat apa? Tadi nulis diary gitu. Ya kenapa sih kita nggak bisa nganggap remeh itu ya, nulis diary itu curhat gitu kan, lemah gitu kan, baperan gitu kan. Ya sebenarnya nulis diary itu bagian dari kita mengekspresikan emosi ya kan, terus mengekspresikan diri kita juga kan, supaya kita tuh nggak melampiaskan ke orang lain kan gitu ya Kang. Iya, iya. Nah, Kalau nah anak itu, sekarang itu kan sebutannya journaling lah gitu ya. nah journaling ya betul. Kalau kita dulu diary ya, kalau anak sekarang journaling ya. Jadi penting banget menulis itu ya. Kalau dari saya pribadi setelah saya telisik ya, memang ternyata saya sudah terjun di kepenulisan dari SD gitu, nulis diary itu. Gitu. Balik lagi ya, terlepas saya belum memahami tulisan ini nantinya untuk dipublikasikan atau enggak, tapi saya sudah belajar menulis. Kenapa? Karena bermulai dari belajar mengeluarkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, kan gitu Kang Mayo ya. Nah pada akhirnya beranjak usia, waktu yang memahami dengan sendirinya. Ternyata menulis itu selain kita bisa journaling, memahami diri sendiri ya, mengekspresikan perasaan kita juga ternyata bisa memberikan manfaat loh untuk orang lain dari tulisan itu sendiri gitu. Kalau tulisan itu sendiri ya, saya mulai nulis yang memang untuk halayak umum ya Kang Leo. Saya mulai nulis sekitar 2016 ya, itu udah mulai nulis gitu. Oke. Jadi belum punya memang pribadi nih. ya kan lagi proses ya, kita tunggu. Mudah-mudahan nih setelah dari sini ya kan, setelah dari ruang kreator ini Kak Sulis, khususnya Kak Sulis sendiri bisa lebih termotivasi untuk menyelesaikan mungkin ya, saya yakin banyak lah karyanya gitu kan, cuman belum dipublikasikan aja gitu ya. Ya siap-siap, amin. Tantangan terbesar Kak Sulis sendiri dalam apa ya menggerakkan atau kan sebagai pegiat literasi gitu. Apa sih tantangan terbesarnya gitu di masyarakat saat ini gitu? Atau lebih tepat mungkin lebih umumnya tuh di Banten atau di Cirebon gitu, menurut Kak Sulis itu kayak gimana sih literasinya dan tantangannya kayak gimana? Ya. Kalau untuk tantangan pegiat literasi ya, atau tantangan kita dalam mensosialisasikan lah ya gitu ya, atau kita nih ngajak masyarakat, yuk kita nih ngeriung gitu ya kan, kita nih berliterasi. Nah itu awal-awal memang masih apa ya, mereka belum tahu gitu kan literasi itu apa gitu kan. Mereka kan taunya cuman baca buku gitu kan, tok baca buku gitu. Nah, literasi itu mungkin bisa didengar masyarakat sama apa ya, sama masyarakat kalangan menengah lah ya gitu. Nah literasi itu kan baca buku
gitu. Nah, saya biasanya kalau ke masyarakat itu kadang nggak pakai bahasa literasi gitu. Jadi kita cukup gelar buku, nanti di situ eventnya ya biasa ya, kalau kita pembukaan segala macam ya kita sampaikan literasi, konsep literasi, literasi itu apa gitu kan. Karena di masyarakat itu apalagi kampung gitu ya, maksudnya lingkungan RT gitu yang bukan perumahan, itu masih banyak yang belum tahu konsep literasi itu sendiri. Mereka cuma tahu baca buku tok gitu. Sedangkan literasi itu kan luas banget ya Kang Leo. Tantangannya tentu banyak ya. Bahkan di lingkungan saya sendiri gitu ya. Di tempat saya juga bikin taman belajar gitu. Cuman saya pakai teras belajar, pakai teras rumah gitu saya. Ya saya panggil lah anak-anak. Ya, anak-anak tuh emang demen banget. Cuman tinggal orang tuanya aja nih gitu. Orang tua khususnya yang bukan orang tua mereka ya Kang Leo, tapi orang-orang tua yang sepuh gitu tuh, tapi bisa dibilang barusan menginjak usia 50 menuju 60 ya. Nah, itu mereka yang sering bertanya-tanya, emangnya ngapain sih kegiatannya gitu kan. Padahal kan di kegiatan teras belajar tadi kita berliterasi ya, menceritakan kembali ya kan. Terus juga mereka belajar berbicara di depan tadi ya kan. Terus juga baca buku, terus juga dialog ya, kita belajar sastra juga gitu kan. Ya seputar kegiatan literasi seperti itu. Tantangannya lebih kepada kita mencerdaskan ya, atau kita itu apa ya, menyederhanakan konsep literasi itu sendiri ke masyarakat. Itu sih tantangannya. Dan juga konsistensi. Karena untuk terjadi masyarakat, apalagi soal literasi ini gitu kan, yang nantinya goalsnya adalah kepada kecerdasan mereka sendiri ya, maksudnya meningkatkan pola pikir SDM gitu kan, itu lumayan berat gitu, dan kita harus punya super, balik lagi tim yang memang bisa saling membackup sama kita gitu Kang Leo. Iya ya, benar-benar. Jadi emang paradigma atau mindset dari orang-orang yang mungkin bisa dibilang generasi baby boomers ya kan, generasi X gitu kan, yang mungkin kayak apa sih kegiatannya, ngapain gitu kan, buat apa kayak gitu. Nah itu memang perlu benar-benar edukasi lah gitu dari kita sebagai, apalagi yang masih muda gitu kan, gimana caranya menyederhanakan supaya aktivitas literasi ini gitu kan, atau kegiatan-kegiatan literasi ini bisa diterima dengan baik. Karena mereka juga sebenarnya kalau tahu gitu kan, kalau memang sudah paham terkait dengan literasi, pasti akan mendukung kita gitu. Karena mungkin selama ini kita cara kita aja gitu kan, mungkin yang belum bisa diterima kadang gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri dari awal memang berliterasi atau menjadi penggiat literasi itu diniatkan memang untuk ekspresi diri saja, atau memang punya misi sendiri untuk perubahan sosial? Iya, tentu dua-duanya ya Kang Leo ya. Pertama, untuk ekspresi diri sendiri ya gitu. Kenapa sih itu bagian dari ekspresi diri sendiri? Karena saya ini termasuk yang humanis ya. Maksudnya ya, jiwa sosialnya tinggi banget gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau nggak jauh-jauh nggak kontribusi di masyarakat gitu. Kenapa? Ya lihat aja sih dari kecilnya gitu, udah biasa aktif di masyarakat gitu. Jadi kayaknya nggak bisa kalau nggak ada kegiatan. Nah itu bagian dari ekspresi diri ya. Selain emang suka kontribusi di masyarakat sebagai bentuk ekspresi diri gitu kan, juga kembali ke konsep sebagai jalan hidup tadi gitu. Dari situ kan kita bisa belajar, kita bisa memahami setiap manusia, setiap pribadi individu itu sendiri kan gitu. Jadi ya sama-sama bisa belajar juga gitu. Karena saya sendiri kan sebagai jalan hidup tadi ya pada akhirnya menjadi seorang pembelajar. Mau nggak mau ekspresi yang saya punya ini perlu saya salurkan juga ke masyarakat gitu. Kalau ibarat gelas kan ya, kita udah keisi nih gitu kan, jangan sampai tumpah gitu kan. Tapi sebelum tumpah kita harus kosongin dulu, kita harus sebar dulu ke yang lain kayak gitu. Nah, itu sebagai bentuk ekspresi diri ya. Terus yang kedua sebagai bentuk sosial masyarakat. Ya berkaitan ya, sebenarnya berkaitan ya. Cuman pada utamanya ya, kalau untuk masyarakat itu sendiri kan balik lagi kepada meningkatkan SDM ya Kang Leo ya. Ke situ sih kalau saya.
ya ke situ. Karena memang miris banget ya, apalagi kalau ngelihat kondisi sekarang ya Kang Leo, anak-anak di sekolah gitu ya. Bahkan ya SMA gitu kan, SMP ada yang belum bisa baca gitu kan. Nah, itu aja dari konteks literasi membacanya gitu kan. Belum lagi soal analoginya. Kalau kita telah kan yang lebih urgentnya itu analoginya itu kan Kang Leo, konsep literasi itu gitu ya. Ke situ sih. Ya benar-benar. Kalau ngomongin pendidikan emang aduh parah banget sih. Iya. Harus apa ya, banyak PR lah dan ini memang tugas kita apalagi terutama memang pegiat literasi untuk bisa apa ya ibaratnya mengedukasi lagi gitu kan, karena memang literasi itu sebenarnya tahapannya kan banyak ya kan, mulai dari memang tadi literasi dasar aja kan banyak gitu kan, nggak cuma baca tulis begini aja nih kayak gini misalkan di apa digital gitu kan, bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk apa peningkatan kualitas hidup gitu segala macam, ini kan masih banyak juga PR-nya gitu kan, makanya kita juga di apa ruang apa kreator merdeka gitu memang kita emang lebihnya itu di literasi digital gitu kan, karena kan saat ini memang eranya gitu kan. Nah memang butuh sekali untuk edukasi lah gitu, makanya dengan hadirnya ruang kreator sih harapannya banyak orang terutama anak muda tuh bisa memanfaatkan era digital untuk apa ya, nggak cuma buat dirinya aja gitu, buat ekspresi dirinya aja, tapi untuk kebaikan orang lain juga gitu. Seperti kata Kak Sulis tadi kan gitu kan, ekspresi diri itu penting gitu kan, apalagi anak muda ya kan, pengen dong dilihat, pengen apalagi punya kemampuan gitu kan, pengen diberdayakan gitu kan untuk kebaikan orang lain gitu. Nah kalau misalkan di literasi itu, kalau ini pertanyaannya agak ini ya, cuman ini perlu ditanyakan juga. Kalau literasi itu bisa disebut karya, apa sih bentuk keberdayaan yang Kak Sulis rasakan dan lihat gitu kan dari karya tersebut? Iya, kalau literasi bisa disebut karya ya. Keberdayaan saya yang saya rasakan ya dari karya itu sendiri apa? Keberdayaan literasi itu kita bisa memotivasi orang lain ya. Bahkan kita sendiri bisa terinspirasi ya dari sebuah karya literasi gitu ya. Ya, teater, drama itu kan sebenarnya bagian dari sastra. Sastra itu kan bagian dari literasi kan, di mana seorang sastrawan atau penulis ya bikin naskah. Nah, itu kan bagian dari berliterasi ya. Pada akhirnya literasi itu bisa disebut karya karena dapat memotivasi kita, dapat menjadi sebuah inspirasi ya. Bahkan mungkin kita juga bisa ikut tergerak nih. Oh iya ya, ternyata Kang Leo ngomong gini nih, bener juga ya, saya bisa nih gitu kan, mengembangkan ide Kang Leo tadi untuk lebih luas misalnya. Nah seperti itu ya Kang Leo. Terus juga bisa menambah kita untuk lebih percaya diri ya, karena tadi kita termotivasi kan, pada akhirnya ternyata gue punya temen juga nih gitu kan yang sefrekuensi gitu kan, akhirnya lebih percaya diri untuk lebih bergerak, bermanfaat untuk orang lain. Nah, terus dari situ kan artinya kita punya sebuah mimpi. Nah, jadi literasi menjadi sebuah karya adalah bagian dari kita nih sedang bermimpi gitu. Tapi bukan bermimpi dalam tidur nyenyak ya gitu. Tapi juga mimpi untuk masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke, wah mantap ya. Jadi ini Kak Sulis ini memang sosok yang bisa berdaya itu kan, dan memberdayakan orang lain lewat literasi yang dimiliki nih Kak Sulis. Jadi kita tinggal bagaimana caranya mengolah ya Kak Sulis, intinya ya mengolah apa yang kita tahu itu jadi sebuah karya yang memang bisa dilihat, bahkan setelah itu bisa bermanfaat gitu kan ya. Iya. Banyak ya bentuknya, itu bisa buku gitu kan, bisa mungkin kayak tadi teater, bisa podcast atau konten kalau sekarang gitu kan. Itu kan bisa juga gitu kan, bagian dari literasi juga. Nah kalau Kak Sulis sendiri gitu kan, terutama nih aktivitas nulis, Kak Sulis itu sibuk banget kan gitu kan, tapi kan aktivitasnya banyak gitu kan, di organisasinya gitu kan, sana kemari. Kalau proses kreatif gitu kan dari Kak Sulis sendiri untuk nulis itu gimana sih? Apakah memang selama ini apa ya, menggunakan tadi ya apa ya kebiasaan dari journaling yang sudah dibangun sejak dulu, atau memang ada tips khusus nggak sih gitu kan, ketika nih teman-teman kan apa ya
bisa dibilang alasan klasiknya nggak punya waktu gitu kan. Itu gimana tuh tipsnya untuk berkarya gitu? Iya. Kalau untuk berkarya ya, tip khususnya mungkin lebih kepada konsisten ya. Ya, konsisten menulis itu sendiri yang sebenarnya sedang saya bangun gitu. Dengan bagaimana sih caranya gitu ya. Kita nih tentu punya banyak ide ya di kepala ya. Nah, tapi ide-ide itu tentu harus kita rapihkan di lemari-lemari otak kita gitu ya. Misalnya lemari atas, kita lagi mikirin soal DPR gitu ya. Lemari kiri bawah misalnya gitu kan, anak bawah gitu ya. Kita lagi mikirin soal apa nih, saham gitu kan, harga emas gitu kan. Terus tentang stunting, tentang ini, pokoknya banyak banget isu sosial atau isu masyarakat yang menggugah diri kita gitu ya. Kalau dari segi pribadi kita yang sangat humanis gitu ya. Mungkin kalau yang introvert kan biasanya tentang kepribadian gitu kan. Dia kan biasanya mempelajari tentang kepribadian gitu ya. Ya kalaupun gak introvert, extrovert biasanya juga mereka belajar tentang self improvement ya. Gitu. Tapi caranya ya kita apa ya? Kita sadar deh. Kita sadar dan peka terhadap apa yang sedang kita pikirkan gitu. Ide yang kita pikirkan. Nah, itu dari ide-ide itu biasanya kalau saya secara pribadi, saya tulis, saya breakdown. Nah, tema tulisan pekan ini gitu, saya tulis tentang misalnya gerakan wakaf masjid menuju ketahanan pangan misalnya gitu kan. Terus pekan kedua tentang ini gitu. Atau enggak per berapa hari gitu, Kang. Nah, saya biasanya breakdown tema-tema atau isu-isu yang menggugah di pola pikir saya. Apalagi kita sebagai perempuan ya, berpuluh-puluh ribu kata itu tentu harus disalurkan gitu, supaya nggak meledak di dalam kepala gitu. Sudah masuknya ini orangnya thinking introvert gitu kan, atau thinking extrovert, ditambah perempuan semakin banyak gitu kan. Jadi saya biasanya suka breakdown. Nah, setelah itu saya suka tulis ya di note pribadi aja gitu kan. Cuman saya jarang upload di blog ya gitu. Kadang saya bisa lewat media cetak ya atau media online gitu kan. Terus blog juga gitu. Hanya saja konsistensinya ini yang perlu dibangun gitu. Kadang udah bikin nih, terus lupa, atau misalnya buat ngerevisi kan lumayan makan waktu gitu ya Kang ya. Nah itu pada akhirnya udah beberapa bulan kemudian barusan itu yang rencananya untuk pekan ini akhirnya 2 bulan kemudian gitu ya. Tapi ya tentu tema itu nggak akan basi ya teman-teman, karena balik lagi semua itu punya kebermanfaatannya. Tinggal gimana kita mengelola tulisan itu sendiri menjadi sebuah motivasi agar orang lain terinspirasi, memiliki nilai atau kebermanfaatan yang baik gitu kan. Gitu. Jadi kita sendiri yang mengelola tulisan itu sendiri gitu Kang Leo. Oke, jadi memang perlu adanya semacam mungkin waktu khusus gitu kan ya, waktu khusus atau mungkin semacam buku atau note gitu kan, supaya kita tuh nggak lupa gitu kan. Nah ini bisa jadi juga bahan untuk kedepannya gitu kan, lagi butuh apa nih gitu kan, nanti ke depan ternyata kita udah pernah nulis gitu kan. Nah, ini ibaratnya kayak investasi atau tabungan lah gitu kan, sehingga nanti kita punya ibaratnya ke depannya kalau memang dibutuhin tuh bisa jadi luar biasa. Nah mungkin nih Kak Sulis juga kayaknya banyak banget kayaknya tulisan-tulisannya yang masih tersimpan gitu kan. Kita tunggu pokoknya ya, karya-karyanya luar biasa gitu kan. Nah Ya, siap. Berbicara tentang konsistensi gitu kan, memang itu jadi salah satu syarat lah untuk bisa berhasil gitu kan di bidang apapun lah gitu kan, di kreator khususnya ya. Nah kalau Kak Sulis sendiri gitu kan, di tengah-tengah kesibukannya itu apakah memang tadi kan memang kita ngomongin konsistensi ya, apakah ada waktu khusus kah gitu kan untuk meluangkan ide-idenya gitu kan, atau memang ya udah gitu kan, kadang kan pekerja kreatif khususnya ya kan, kayak nulis gitu kan, nulis ini kan salah satu pekerjaan kreatif gitu. Kadang kan orang ngomongnya aduh nggak mood gitu kan, padahal kan yang namanya kita pengen berkarya, pengen jadi karya kan nggak harus nunggu mood juga gitu kan.
Nah kalau Kak Sule sendiri gimana sih ngatasi hal semacam itu supaya tadi kan memang sudah kita tulis gitu kan, tapi supaya ini benar-benar nanti bisa jadi sebuah karya yang tadi bisa dipublikasikan, bisa dibaca banyak orang. Jadi ada waktu khusus kah di pagi hari atau di malam hari gitu kan kalau Kak Sule sendiri, atau memang ya udah yang penting bisa dikumpulin aja gitu idenya. Iya. Kalau untuk saya pribadi ya Kang ya, kalau untuk menuangkan ide ya, itu out of the box gitu. Jadi misalnya nih lagi kepikiran gitu ya, atau lagi ngebahas soal itu ini, oke, langsung tema ya, secara tema out of the box. Tapi secara rincian tulisan ya itu tentu ada waktu khususnya. Karena kan kita juga perlu memahami, perlu apa ya, perlu bagian tulisan itu kan ada itu kan, pembukaan, istilah biasalah ya, struktur gitu kan. Kita mau bikin tulisan jenis artikel kah, esai kah, apakah gitu kan. Nah, itu apa tuh? Kan kita juga perlu nge-breakdown. Nah, kalau untuk breakdown tulisannya itu sendiri ada waktu khusus Kang gitu. Biasanya sih waktu khusus itu malam hari ya gitu ya, dini hari gitu ya kan, bangun malam gitu kan. Nah itu breakdown gitu, karena kalau jam-jam 8 ke atas tuh udah bukan wayahnya kita mikir ya gitu, wayahnya kita istirahat kan gitu. Jadi tema yang kita pikir atau ide atau gagasan atau isu yang mau kita tuangkan itu tadi ya, ide yang ada di kepala itu out of the box langsung saya tulis di note gitu. Tinggal nantinya tengah malam itu ya, malam hari, dini hari itu tinggal di breakdown. Nah, paragraf pertama nih tentang apa sih gitu. Misalnya kalau artikel, ya kita jabarin dulu gitu kan. Wakaf itu apa gitu misalnya tadi ya. Nah, terus nanti ketahanan pangan itu apa gitu kan. Terus isi, terus juga kalau saya biasanya kalau bikin artikel itu ya kita harus by fakta gitu. Kalau saya tulisan itu selalu by fakta gitu. Jadi ya mau nggak mau kebanyakan kalau tulisan saya itu udah ke lapangan juga gitu. Jadi kayak yang saya pikirin ini kok jalan sama yang saya jalani gitu. Jadi ya alhamdulillah tulisan saya tuh memang karakternya seperti itu. Ya itu bukan saya ngomong sendiri ya, beberapa orang yang baca tulisan saya gitu kan, termasuk Kak Putri ya, founder SL, dia juga baca apa namanya, cerpen. Itu kan cerpen ya. Dia juga bilang, cerpen kamu mah kayak by fakta juga ya. Maksudnya kayak ada real data gitu, bukan sekedar kita ini fiktif ya, kita berimajinasi enggak, tapi kita juga melihat realnya kayak gitu, enggak benar-benar full imajinasi gitu ya. Nah, apalagi kalau artikel dan esai gitu. Jadi gitu sih Kang. Kalau ada waktu khusus Jadi, ya. Kalau untuk tema ya ada untuk waktu ada waktu khusus yang memang untuk menyelesaikan ide-ide yang tadi liar itu gitu kan, supaya jadi sebuah karya gitu kan, keren-keren ya. Nah, dan tadi juga nyambung ya bahwa memang sebuah karya khususnya nulis itu emang penting banget yang namanya riset lah. Dengan riset baik secara mungkin banyak bacaan yang harus kita baca, atau lebih bagusnya adalah ya kita hadir di, misalkan kalau kita ngomongin suatu tempat ya kita harus sudah pernah di tempat itu gitu kan, biar lebih marwahnya itu atau gizinya itu lebih ada lah gitu ya. Iya, Nah, ada ruhnya. Ya, ada ruhnya itu, ada marwahnya gitu kan. Ini juga penting banget lah buat kreator, misalkan apalagi konten kreator gitu kan, atau mungkin dia desainer yang pengen gambarnya dari sebuah gambar aja bisa kelihatan hidup gitu kan. Nah itu juga dari proses riset gitu kan, biar lebih relate dengan orang lain. Ini penting ya. Ini kita harus apa ya, ibaratnya kita harus benar-benar konsen juga di situ gitu, supaya karya kita lebih relate dan diterima sama orang. Nah, Kak Solis nih, kita mungkin sudah direfleksi lah ya, bagian refleksi dan inspirasi nih. Apa sih pesan Kak Solis untuk anak muda gitu atau masyarakat gitu yang pengen terlibat dalam gerakan literasi? Apakah memang harus memang jadi penulis dulu barusan terjun di apa jadi penggiat literasi, atau gimana gitu kan? Mungkin ada saran dari Kak Solis. Iya. Nasihat ya atau saran gitu ya. Mungkin ada quote yang bilang jangan menunda-nunda kebaikan
Nah, jadi dari situ ya, apapun hal itu ya, hal baik itu gitu, maka lakukanlah meskipun kecil, meskipun menurut kita, ih kayaknya ini belum perfect gitu kan, ih belum ini belum itu gitu ya. Tapi kalau kebaikan jangan tunda-tunda. Jadi segerakanlah gitu. Mulai dari yang kecil dulu gitu. Karena kita ya bahasanya kita kan perintis gitu bukan pewaris. Jadi ya dari yang kecil dulu, nanti barusan lama-lama juga insya Allah gitu kan menjadi bukit, menjadi besar gitu. Oke, jadi Jangan, kita mulailah dari hal yang kecil ya, iya, jangan yang menunda bisa kita sebuah lakukan. kebaikan. Jangan menunda kebaikan teman-teman ya, karena ya tadi gitu kan ya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita bisa ngelakuin hal itu, lakukan gitu kan. Kebaikan-kebaikan mudah-mudahan dari kebaikan kecil akan tumbuh gitu kan, kebaikan-kebaikan yang besar nanti ya. Seperti yang dilakuin sama Kak Sulis ini ya, luar biasa. Ini Kak Sulis keren banget ya obrolan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sih walaupun teman-teman di sini nggak sempat nonton latihan nanti gitu kan, nanti kita juga izin ya Kak Sulis ya, kita share juga nih di platform seperti YouTube dan di blog juga nanti biar inspirasinya makin luas gitu kan, karena Iya, saya percaya gitu kan dengan kita menyalakan tadi ya, saya pun ibaratnya hal seperti ini kan mungkin dibilang kecil gitu kan, cuman saya percaya hal kecil ini nanti akan jadi besar kalau kita terus konsen gitu kan, atau konsisten tadi gitu kan lakuinnya, kita akan terus bertumbuh belajar gitu kan bersama yang lainnya, tergerak sehingga nanti ada perubahan yang besar juga gitu. Oke Kak Sulis, makasih sekali lagi dan ditunggu ya buku solonya seperti yang uh, sering disinggung sama Kak Putri gitu kan. iya Ayo benar. dong gitu kan, biar anak SL nih gitu kan punya ibaratnya, ya mungkin udah punya karya banyak gitu kan, cuman ibaratnya bisa lebih produktif dan bisa ibaratnya di apa ya, bisa mungkin lebih luas lagi lah gitu tuh, lebih luas lagi, tidak hanya di mungkin beberapa orang saja tapi manfaatnya lebih luas gitu. Ya Kak Sulis, kita mudah-mudahan bisa kopdar juga Kak Sulis ya nanti di acara SL gitu kan, saya berharap Kak Putri juga tadi hadir ya, apakah sudah ini Kak Putri? Halo Kak Putri, sama beberapa teman juga ini banyak yang sudah hadir juga ya, tadi ada yang komen nih juga, ada Kang Ahmad Darja tadi kan, Temen dan SD itu. beberapa teman juga. Oh, teman SD. Iya, temen SD Wow, yang saya. keren ya. Luar biasa nih. Pokoknya banyak juga lah teman-teman yang sudah bergabung tadi. Ini semangat aja, mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini atau malam hari ini itu bisa jadi proses yang apa ya, nantinya bisa ngebantu teman-teman bisa beradaptasi dan bisa menjadi kreator yang bisa berdaya lewat karya. Oke, Mantap nih, buat siap. teman-teman juga terima kasih sudah nonton. Kak Sulis, sekali lagi terima kasih dan uh, sukses selalu. Kita tunggu karya-karyanya gitu kan, karena orang itu kan katanya, apalagi di dunia kepenulisan, saya tuh sering selalu ingat ya bahwa sepintar apapun kita, kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang dari sejarah dan masyarakat gitu kan. Maka menulislah gitu kan, menulis ya nggak harus bikin buku, nggak harus ini, tapi menulislah yang kita bisa. Kalau bisa di media ya udah nulis di media gitu, supaya ilmu yang kita miliki bisa tersampaikan atau bisa merubah sesuatu gitu kan ke depan. Oke, Iya. itu aja. Ini Perubahan teman-teman untuk ya, sampai masyarakat. ketemu lagi. Iya betul. Ya. Mungkin ada pesan lagi nggak Kak Sulis sebelum kita tutup nih? Mungkin tadi kan mungkin pesannya udah ya. Maksudnya buat teman-teman yang kreator nih khususnya gitu. Kalau tadi kan mungkin untuk masyarakat umum. Buat teman-teman yang lagi berkarya gitu kan, lagi proses memulai atau mungkin kayaknya, aduh gitu kan, mau mulai tapi takut, misalkan mau nulis tapi takut dibilang jelek, mau nulis di media takut diketawain, atau misalkan mau bikin konten tapi takut nggak ada yang nonton gitu kan. Mungkin ada pesan nggak untuk kreator-kreator seperti itu yang mungkin baru memulai gitu khususnya? Iya. Yang pertama ya, hilangin dulu gitu tuh rasa takutnya. Jadi
ya udah nih maju aja dulu gitu. Anggap aja kita tuh kayak nggak punya rasa takut gitu kan, atau kalau mau lebih diseriusin ya cukuplah Allah yang kita takuti gitu kan. Ibaratnya gitu ya. Nah, tapi kalau secara duniawi gas aja dulu, maju dulu gitu kan. Nah tapi ya balik lagi, meskipun kita ngegas, kita maju, kita juga harus punya persiapan. Kita mau perang gitu kan, tapi kita nggak punya persiapan, ya kita bisa langsung metong gitu kan ya. Kalau misalnya tadi takut gitu, terus nggak berani, tentu kita juga punya temen ya kan, punya role model ya, yang bisa ngebantuin kita gitu kan. Yang kita anggap mereka mungkin lebih di atas kita, dimintalah nasihatnya itu kan. Gimana nih tulisan gua, udah oke belum ya? Termasuk saya pribadi gitu. Saya pribadi juga kalau tulisan udah clear nulis gitu ya, saya suka sharing sama senior-senior, sama abang-abang gitu ya, baik itu abang-abang wartawan atau abang-abang yang memang di dunia kepenulisan, teteh-teteh ya kayak Kak Putri gitu kan. Saya suka sharing gitu kan, gimana nih tulisan gua gitu kan, ada koreksian nggak gitu kan. Terus ya mereka kan karena memang udah pekerjaannya gitu ya, Kak Putri sebagai founder sekaligus editor gitu kan. Terus ya kayak yang mereka aktif di jurnalistik gitu kan, udah pekerjaannya gitu kan. Jadi ya kita nih harus terbuka juga dengan yang lain kalau memangnya kita ini belum ahli gitu. Bahkan seorang ahli pun ya mereka punya tim editor gitu. Itu enggak ucuk-ucuk nih terbit gitu. Enggak gitu. Kecuali kalau memang dianya sendiri sebagai editor, pasti dia juga udah ngelotok ini soal KBBI gitu kan, Puebinya gitu kan. Jadi gitu ya. Kita gas aja dulu, tapi jangan lupa kita harus punya persiapan untuk perangnya. Ya, keluar dari zona nyaman, gaspol. Mantap ya. Jadi intinya teman-teman mulai aja dulu, dan tapi di prosesnya gitu kan, dalam prosesnya pasti kita sambil belajar lah gitu kan. Nggak apa-apa. Misalkan yang bikin konten jelek dulu gitu kan, lightingnya biasa aja dulu gitu kan. Tapi dari kita memulai, kita akan tahu oh kurangnya di sini gitu kan. Oh dari soundnya kurang, misalkan dari materinya kurang kan, akan sambil berjalannya gitu ya, Kak Sulis ya. Iya, betul banget. Pokoknya semangat tumbuh dan juga semangat jadi pembelajar. Kayak Kang Leo nih, mantap ini, konsisten banget kontennya. Oke, ya kita sama-sama belajar. Makanya dengan adanya di Kreator Merdeka ini, harapannya kita sama-sama gitu kan, berjalan. Karena saya melihat banyak sekali sebenarnya kreator-kreator di lokal khususnya gitu kan. Cuman mereka ini kadang nggak pede gitu kan. Bahkan ini aja, live seperti ini aja banyak yang ya aduh Kak gimana ya, padahal kan mereka itu wah, ada yang juga ternyata setelah live ini, Kak Sulis ya, beberapa yang sudah live ini, mereka ngomong, Kak makasih lah udah mengembalikan kepercayaan diri saya. Sekarang dia gitu kan sudah mulai diundang di sini gitu kan, atau misalkan dia sudah mulai ngajakin orang lain untuk Zoom segala macam lewat ilmu-ilmunya dia gitu kan, atau buku-bukunya dia tuh sering bedah buku segala macam. Itu ternyata mereka ini yang mereka butuhin itu, maksudnya kayak tadi yang Kak Sulis bilang, yang namanya mungkin komunitas, atau misalkan ya kayak seperti ini, itu tuh wadah gitu, ibaratnya wadah seperti ini tuh penting banget gitu. Karena memang apalagi yang masih muda-muda, saya tuh sering banget Kak Sulis nemuin yang masih SMA gitu kan segala macam itu, aduh, untuk ngomong seperti ini padahal mereka udah punya buku gitu, udah punya buku sendiri, udah punya karya kontennya bagus, misalkan udah desainnya bagus, tapi nggak percaya diri. Makanya ya kita harus kasih lah gitu kan kesempatan mereka untuk membangun jam terbang. Oke Kak Sulis ya, kalau Kak Sulis sih udah jam terbangnya udah nggak diraguin lagi gitu kan. Apalagi Kang Leo senior ini. Oke, sampai ini lagi ya, sampai ketemu nanti Kak Sulis, kita silaturahmi. Mudah-mudahan Kak Putri juga bisa mewadahi terus gitu kan. Banyak sekali di Cilegon khususnya itu, wah penulis-penulis luar biasa gitu. Tinggal ada wadahnya dan dikasih kesempatan, peluang untuk ini. Karena harapannya nggak cuma bisa bikin karya saja, tapi bisa berdaya lewat karyanya gitu. Itu harapan kita. Oke, itu aja. Sekali lagi semangat terus Kak Sulis. Leo, nitip satu pesan. Oke. Ya, tadi kan sempat kepikiran ya soal literasi digital ya.
Kalau Oh iya kita iya. lihat fenomena di masyarakat ya Bang Leo, itu banyak banget ibu-ibu nih, ibu-ibu tadi ya, milenial generasi pertama atau baby boomers itu ya, segala macam itu Iya, mereka iya. tuh banyak banget yang kena, yang harus belajar literasi digital. Nah mungkin nanti bisa lah ini diwadahi atau dipayungi oleh kreator Merdeka dan juga Hmm. SL ya gitu. Tapi Hmm. targetnya ini ibu-ibu gitu. Bahkan Hmm. karena guru-guru ya, maksudnya guru-guru SD gitu, SMP, SMA, masih banyak yang usianya sekitar 50, ya pokoknya belum masuk usia pensiun gitu ya. Tapi mereka udah tiba-tiba kenal gadget, internet gitu kan. Nah, itu banyak banget tuh guru-guru juga yang harus belajar literasi digital. Iya iya iya. Jadi Bahaya kayaknya karena go to school-nya bukan cuma ke anak-anak gitu, tapi juga ke guru-gurunya. betul betul Gitu betul. sih. Iya. Iya. Karena emang banyak sih nemuin saya juga sering apa kalau diundang di sekolah-sekolah itu emang banyak guru-guru yang memang ya seperti itu gitu maksudnya baru-baru kenal gitu kan karena memang harus mengikuti zaman gitu kan tapi mereka itu ya hanya sekedar aja gitu kan maksudnya nggak belajar gitu kan padahal kan harus seperti itu ya dan Kak saya juga sekarang itu memang setahun terakhir ini saya lagi suka keliling-keliling di agak maksudnya agak daerah-daerah pelosok ya kayak di Gunung Sari gitu kan di Mancak sana gitu yang mungkin benar-benar yang masih ini. Nah, alhamdulillahnya sih didukung lah gitu sama beberapa sponsor untuk nah, tapi kalau ini lebih ke literasi digital untuk UMKM Oh. dan itu ternyata luar biasa gitu tuh kalau kita jadi kita kunjungi tuh satu persatu dan mereka sebenarnya kalau memang kita didik apa ya kita sharing kita didik gitu kan kita kasih tahu yang seperti apa literasi yang benar itu ya mereka luar biasa gitu perubahannya gitu dan itu dampaknya ya bisa meningkatkan bukan hanya dia sendiri tapi bisa menghidupin bahkan gitu kan menghidupin keluarganya gitu dari berliterasi digital lah khususnya itu sih ya mudah-mudahan insya Allah kita akan kita sharing lah nanti ya kita Ya, sharing siap terkait lah, hal cukup itu ya. bareng-bareng gitu ya. Nggak Oke kelar-kelar nih good kayaknya kalau ngobrol. iya ya Makasih nanti banyak ya kita Bang ini Leo. lagi ya iya makasih sekali lagi Kak Sulis dan teman-teman juga yang sudah hadir di episode kali ini sampai ketemu lagi di Ruang Kreator episode selanjutnya. Salam berdaya lewat karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wabarakatuh.